Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kemesraan yang diperlihatkan antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo menjadi mimpi buruk bagi bergerombolan pembenci, khususnya warga RT 16 RW 24, karena mereka yang menginginkan hubungan antara Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi itu retak justru semakin erat, dan itu terbukti dengan kemesraan yang dipertontonkan pada saat perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan bagaimana kemudian reaksi para ternak-ternak Mulyono, anak-anak jenderal yang kemudian membungkam sekaligus sebenarnya menyindir keras anak-anak banteng dan ternak-ternak onta yang selama ini sibuk melakukan adu domba untuk memecah belah, meskipun usaha yang mereka lakukan itu sia-sia, dan bahkan upaya terakhir yang mereka lakukan adalah dengan melakukan aksi vandalisme, mencoret-coret tembok dengan tulisan Adili Jokowi, justru dibalas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan hidup Jokowi. Jadi kalian ternak onta dan ternak banteng pasti akan mendadak kepanasan, dan ketika menyaksikan video ini kalian harus menyiapkan kipas angin supaya perasaan kalian bisa lebih adem. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ini Pak Prabowo, Ya, saya perhatiin akhir-akhir ini banyak banget loh Pak yang pasang muka sedih gitu. jangan ada muka-muka sedih. Bukan saya Pak, kalau saya mah selalu ceria Pak, walau bagaimana keadaan saya selalu ceria. Coba Bapak lihat yang lain. A few moments later. Ini parah. Coba, saya lihat dulu ada muka sedih nggak? Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja, panas ya. Kipas sayang, kipas yang kencang. Dalam atau pada acara hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, dua sosok pemimpin besar Indonesia memberikan pembelajaran moral yang luar biasa tentang apa yang disebut dengan seni kepemimpinan, leadership art. Kita bicara tentang Pak Jokowi. Beliau memuji tentang pencapaian Prabowo dengan tingkat approval rating 80,9%, yang artinya sangat tinggi, melampaui dirinya dan bahkan pemimpin-pemimpin dunia.
Dan pada satu pihak yang lain, Prabowo mengakui dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi bahwa apa yang dicapai pada hari ini tidak terlepas dari kiprah ya dan keberadaan kerja-kerja yang dilakukan secara kolektif bersama dengan Pak Jokowi sebelumnya. Dua sikap ini adalah indikasi pemimpin-pemimpin besar. Yang pertama adalah mengakui prestasi, yang satu mengakui dan mengucapkan terima kasih tentang jasa-jasa mereka. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi. Bapak nggak takut dikatain sebagai termul, ternaknya Mulyono? Yang ngaku-ngaku mendukung Pak Prabowo, tapi tidak peduli atau tidak suka dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran? Bagaimana setelah kalian melihat statement dari Pak Prabowo tadi? Panas nggak? Panas nggak? Panas nggak? Saya lihat udah ada yang kepanasan dan kebakaran jenggot ya, melihat kemesraan dua tokoh yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apalagi tadi Pak Jokowi diminta untuk memberikan sambutan di HUT Partai Gerindra yang ke-17. Walaupun beliau tidak punya partai, tapi tetap dihormati. Walaupun di luaran sana banyak sekali yang mengejek, menyalahkan Jokowi katanya ya. Itu disinggung-singgung juga tuh sama Pak Jokowi ketika pidato. Ya. Katanya Pak Prabowo powernya luar biasa. Kalau misalkan ada yang salah, tetap yang disalahkan Jokowi gitu kan. Tidak berani tuh mereka menyalahkan Pak Prabowo. Dengan guyonan itu, saya lihat di kolom komentarnya gitu ya kan, pada panas semua ya. Luar biasa pokoknya. Ya, begitulah kira-kira hari ini ya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Hidup Jokowi! Selamat ulang tahun yang ke-17 untuk Partai Gerindra. Semoga semakin jaya dan berpihak kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah guys, kamu barusan bisa lihat kan, masih terlihat jelas kemesraan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Kemana nih kemarin orang yang sempat berspekulasi setelah pencabutan pagar laut? Katanya mereka menilai bahwasannya persahabatan antara Pak Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo akan merenggang. Mana nih? Toh akhirnya mereka merayakan ulang tahun bersama dan mereka masih saling support sepenuhnya. Pesan saya buat yang nanti mungkin kepanasan melihat video ini, mungkin teman-teman punya kulkas yang nganggur di rumah, ya pinjemin si tetangga sebelah itu kulkas buat dikalungin gitu kan. Hitung-hitung kalau kalungan kulkas bisa adem. Nah, buat pendukung Pak Jokowi, buat pendukung Pak Prabowo Subianto, kencangkan persahabatan kalian, jangan mau lagi dia adu domba. Karena segala upaya adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak pernah berhasil. Memang bahwa sesungguhnya ada pihak-pihak yang iri, bahkan cemburu atas kemesraan antara dua kubu legendaris ini. Padahal saya tuh udah mau tidur. Jadi ya saya ketawa aja dulu. Ini Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangan. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, sekarang juga. Gantung Jokowi, sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Ini para pembenci makin sakit perut, mules. Ya seperti Rocky Gerung bilang, gara-gara Jokowi dan keluarganya, ya ente mules lah semuanya selama paling nggak mungkin 5 tahun.
5 tahun mules. Ini Faisal, siapa itu? Faisal Abdillah ya? Faisal Assegaf. Siapa lagi tuh? Refli Harun. Saya lihat di sampingnya ada berdiri Refli Harun. F. Saifullah. Jejerin itu para pembenci. Ente mules lah. 10 tahun lah. Ya. Pak Jokowi dijagain Prabowo. Saya sudah bilang, Prabowo itu dikirim Tuhan di negeri para bajingan. Ya, tapi kalian kan nggak percaya. Ya kan, kalian menghina seorang Jokowi. Dia berhasil 10 tahun. Diakui oleh presiden kita hari ini, Prabowo. Ente mau suka nggak suka, itu fakta. Kemudian ente coba ngomong lah, benci lah, mau nangkep lah, ngimpi. Udah nggak usah banyak ngomong. Baunya busuk. Adili Jokowi dan hidup Jokowi. Saya rasa hanya mereka yang mengidap kebencian akut saja yang tidak bisa menikmati keseruan tayangan perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 yang penuh dengan semangat dan kegembiraan. Terutama ketika melihat dan mendengar Presiden Prabowo berpidato, kemudian Presiden Jokowi berpidato. Rasanya dengan memutar dua pidato itu saja cukup bagi kita yang punya logika dan nasionalisme untuk membebaskan diri dari berbagai kegaduhan yang disebabkan oleh dengungan para pembenci. Narasi bahwa ada yang mau memecah belah Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi terjawab. Tudingan Jokowi cawe-cawe mengendalikan dan bahkan dianggap memanipulasi Presiden Prabowo terjawab. Dan seruan adili Jokowi juga dijawab oleh Presiden Prabowo yang beberapa kali meneriakkan seruan hidup Jokowi. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut bahwa dia menjadi saksi Pak Jokowi itu hanya memikirkan rakyat. Lah terus yang nuduh Pak Jokowi cuma memikirkan keluarganya gimana dong? Berani bersaksi juga kayak Pak Prabowo nggak? Pernah kerja sama Presiden Jokowi selama 5 tahun kayak Pak Prabowo nggak? Ya enggak lah ya. Yang bikin ngakak pada pidatonya Presiden Prabowo juga mengatakan nanti katanya dikendalikan sama Pak Jokowi, cawe-cawe. Lalu kalimat itu diakhiri dengan sebuah bisikan, ndasmu. Saya langsung ingat Koni Bakri, saya langsung ingat Denny Siregar yang pernah bilang kalau Pak Prabowo itu dikendalikan dan ditipu sama Pak Jokowi. Duh, ndasmu kon, ndasmu den. Dan di pidato itu juga Presiden Prabowo menyerukan hidup Jokowi. Seruan itu seperti air yang menyiram api dari teriakan di jalanan. Adili Jokowi. Bes, langsung padam dan hitam menjadi arang. Giliran Pak Jokowi pidato. Beliau mengatakan bahwa presiden yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen terkuat di dunia adalah Presiden Prabowo. Baru 100 hari menjabat, rating approvalnya sudah 80,9%. Dan dukungan dari parlemen 80% lebih. Pak Jokowi bilang, saking kuatnya Pak Prabowo, sampai tidak ada yang berani mengkritik beliau. Lalu Pak Jokowi bilang, sasarannya Jokowi. Dikit-dikit salah Jokowi. Lalu di bagian lain Pak Jokowi menyebut kerja Pak Prabowo itu mirip alat potong atau alat kikis yang namanya gerinda atau grindo. Yang bisa dihalusin ya dihalusin, yang nggak bisa ya dipotong saja. Pak Jokowi paham bagaimana menyemangati Presiden Prabowo yang memang sangat tegas itu.
ibarat bensin. Kalimat-kalimatnya tadi itu menyiram ketegasan Pak Prabowo terhadap siapapun yang menjadi penghalang usaha untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau menghalangi, ya potong saja. Momen peringatan ulang tahun Partai Gerindra ini memang momen yang pas banget buat Pak Jokowi bicara lantang menjawab para pembencinya. Jawaban ini juga diamini oleh Presiden Prabowo, sahabatnya. Terlebih di momen itu juga, Presiden Prabowo memberi hadiah keris emas kepada Presiden Jokowi sebagai tanda persahabatan. Jadi semakin epik kan? Sekali lagi saya sampaikan, cukup dengan menonton pidato dua pemimpin hebat itu saja. Kita tidak perlu lagi capek-capek menceramai para pembenci. Kasih videonya, suruh tonton sampai selesai, beres perkara. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti biasa beberapa rakyat yang mencintai. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti yang bisa kita duga dan kita bayangkan. Lalu Presiden Jokowi pulang ke Solo dan seperti yang bisa kita bayangkan, rakyat banyak yang mencintai beliau sudah menunggu untuk bertemu, foto dan bersalaman seperti biasanya. Lalu samar kita akan melihat para pembenci yang membentur-benturkan kepala mereka di tembok yang mereka tulisi adili Jokowi. Hingga tulisan itu perlahan-lahan rontok oleh benturan kepala mereka yang bonyok karena frustasi. Dan biarkan anak-anak kecil yang menari sambil menyematkan hashtag kabur aja dulu itu berjingkrak-jingkrak kecipratan air kencing mereka sendiri karena belum paham bagaimana cara kencing yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Rahayu. Reaksi ataupun sindiran keras yang kemudian diperlihatkan oleh para ternak-ternak Mulyono dan anak-anak jenderal ini pasti akan membuat ternak onta dan ternak banteng semakin kepanasan, semakin kelonjotan, dan bahkan ada yang pasti ingin segera meninggalkan dunia ini, ingin segera mati mendadak, ingin segera menghilang karena tidak tahan melihat kemesraan yang diperlihatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo. Jadi upaya apapun yang kalian lakukan ketika misalnya hubungan yang telah terbangun antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo itu sudah menjadi sahabat sehidup semati. Dan kebersamaan yang terbangun di antara mereka dengan upaya apapun yang kalian lakukan untuk melakukan pemecah belahan, hal itu tidak akan terjadi, hal itu tidak akan menjadi kenyataan, bahkan akan menjadi mimpi buruk bagi kalian selama ingin selalu menyaksikan ataupun ingin selalu memelihara rasa sakit hati yang sudah sangat akut yang kalian rasakan di dalam hati kalian. Jadi kita tidak mengharapkan kalian akan berbaik hati menerima kenyataan meskipun pahit yang kalian rasakan, akan tetapi itulah kenyataan yang sebenarnya bahwa apapun upaya yang kalian lakukan, mau mengadili Jokowi, mau apa segala macam, sedikit-sedikit menyalahkan Jokowi, makna dari kado yang kemudian diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yakni keris berwarna emas tersebut itu menandakan bahwa persahabatan mereka akan terjalin sehidup semati dan hanya akan dipisahkan oleh kematian. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Terima kasih. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga